dalam meriwayatkan khasais Nabi, tipologi-tipologi keistimewaan Rasulullah, begitu juga syama'il, sifat-sifatnya Rasulullah SAW, itu nggak diharuskan menggunakan hadis sahih. Mau pakai hadis hasan boleh, bahkan hadis sahih, hadis dhaif juga boleh, dan itu dilakukan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yaitu juga demikian, meriwayatkan banyak syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sanadnya dhaif. Artinya apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tersebut menjadi legitimasi bahwasanya periwayatan khasais syama'il, sifat-sifat Nabi tidak harus menggunakan hadis sahih. Bahkan nggak sampai di situ, bukan hanya khasais dan syama'il Nabi, termasuk, nah ini yang kita pengen bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, wabil khusus imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Tidak lupa pula orang-orang tua kita yang hadir di sini, Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid, Al-Habib Taufik bin Shihab, Al-Habib Sadiq As-Saggaf, Al-Habib Taufik Al-Idrus, Al-Habib Diya Al-Habshi. Tidak lupa pula Al-Habib Hashim Al-Attas, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Juga orang tua kita Al-Habib Hussein Al-Attas, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliaunya. Juga ada Habib Attas Al-Attas dari Sekum FPI. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang tadi mengajar, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir langsung atau menyaksikan melalui streaming. Kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karya Syekh Masyayikhina Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imami Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani alaihi ridwanullah. Beliau setelah menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya dalam meriwayatkan khasais Nabi, tipologi-tipologi keistimewaan Rasulullah, begitu juga syama'il, sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak diharuskan menggunakan hadis sahih. Mau pakai hadis hasan boleh, bahkan hadis sahih, hadis dhaif juga boleh, dan itu dilakukan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yaitu juga demikian, meriwayatkan banyak syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sanadnya dhaif. Artinya apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tersebut menjadi legitimasi bahwasanya periwayatan khasais
syama'il, sifat-sifat Nabi tidak harus menggunakan hadis sahih. Bahkan nggak sampai di situ, bukan hanya khosais dan syama'il Nabi, termasuk, nah ini yang kita pengen bahas secara singkat aja ini. Ini soalnya waktunya agak sempit. Saya khawatir kalau disuruh ngulur, toib. Soalnya kalau waktu sempit, pengajiannya panjang, bisa salah ngomong. Akhirnya nanti saya bahasnya syududu ini, saudara. Wa maqali. Taib. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan, atau yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, bukan hanya khasais dan syama'il Nabi yang beliau kutip menggunakan riwayat-riwayat dhaif. Termasuk ketika beliau mengutip khasais dan karamah-karamahnya para aulia dan para sahabat. Sebab karamah ini nyata fakta. Nah ini di satu sisi kita bahas bahwasanya dalam penukilan karamah bisa pakai riwayat dhaif. Tapi di sisi lain nanti ini juga jadi salah satu argumentasi. Karamah itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah nyata dan fakta. Fa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah, di dalam Jawharatut Tauhid. Ya. Yang namanya wali itu ada karamahnya, Allah muliakan. Apa itu karamah? Amrun khariqun lil adah tadhharu ala yadi waliyin lillah ta'ala ikraman lahu. Perkara-perkara yang abnormal, menembus daripada dimensi normal manusia, yang Allah tampakkan pada tangan-tangannya kekasih Allah sebagai penghormatan untuk mereka, itu disebut karamah. Nah, di kitab ini Abu Yazid Muhammad kutip Ibnu Taimiyah ternyata nyeritain karamah-karamahnya para sahabat walaupun hadisnya riwayatnya dhaif. Tapi di sisi lain saya juga mau menggunakan momentum ini bahwasanya di kalangan sahabat itu karamah nyata. Karena zaman sekarang ada virus, orang dikit-dikit kalau dengar cerita karamat langsung dituduh khurafat, saudara. Giliran yang wamakoli nggak dituduh khurafat, dicium tangan. Giliran karomat, aulia, ulama dituduh khurafat. Walaupun ya saya juga setuju, nggak semua karamah layak diceritakan di publik. Publik itu perlu dengar bagaimana mujahadahnya para aulia, ibadahnya mereka, kebaikan sosialnya mereka sehingga bisa ditiru. Itu yang mesti diceritakan ke publik. Nggak semua karamah layak diceritakan. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kalau kalian cinta sama kami, sembunyikan cinta kalian kalau kalian mau dapat ridho kami. Dan hati-hati, rahasia kami nggak bisa dilepas kepada sembarang orang, karena memang karamah aulia itu nggak bisa semua orang terima. Hadithu uqulahum bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Di dalam riwayat dikatakan kalau bicara sama orang itu bicara yang wajar-wajar aja, yang orang bisa nerima akalnya. Ente pengen gara-gara ente salah ngomong akhirnya Allah sama Rasulnya yang didustakan. Itu satu konteks lain. Penyampaian karamah di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, nggak sembarang forum layak untuk cerita karamah. Ya, ini etika di dalam dakwah. Tapi di sisi lain sebagai konsep karamah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada karamah itu di Al-Quran diceritain. Lah itu Ashabul Kahfi tidur sampai 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun tidur. Saya mau tanya nih jamaah markas syariah, nggak usah 309 tahun tidur. Ente kalau tidur 10 jam aja, kira-kira bangun puyeng apa kagak? Kalau tidur 20 jam saya curiga makan tramadol tuh, jangan-jangan tuh. Lagi rame ini di Tanabang nih, banyak nih tramadol. Polisi. Didiemin aja tuh yang dagang-dagang tramadol. Nerima duit apa? Saya nanya. Pokoknya kalau ada yang dagang-dagang tramadol laporin polisi. Setuju? Kalau didiemin juga biar masyarakat aja deh yang bertindak. Setuju? Daripada masyarakat kita rusak. Betul? Takbir. Ini gara-gara tidur lama gue jadi inget tramadol dah. Habis ngerusak sih, saudara. Di Tanabang banyak tuh pinggir-pinggir jalan dagang. Ini coba intel kabarin ke atasannya ya. Saudara, 300 tahun tidur.
bangun sehat walafiat kayak setengah hari. Saya mau tanya, ajaib apa kagak? Al-Quran yang nyeritain. Al-Quran itu Asef bin Barkhia. Asef bin Barkhia mindain arsyu Bilqis, istananya Bilqis, dari Yaman Utara sampai ke Syam dalam sekejap dia pindahin. Yang nyeritain Al-Quran, ente mau tuding tuh khurafat. Ini fakta nyata saudara. Karena bicara karamat itu, yang ngasih karamat itu Allah subhanahu. Maka jangan lihat karamatnya, lihat siapa yang ngasih. Yang ngasih Allah. Allah maha mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Takbir. Nah, maka terakhir saudara, Ibnu Taimiyah di sini ngutip beberapa karamatnya sahabat. Saya kutip dua aja singkat nih sebagai penutup. Di antaranya, dan ini sanadnya dhaif. Kharajat Ummu Aiman muhajiratan walaysa ma'ahazat walama. Ada sahabat namanya Ummu Aiman, keluar berpergian, melakukan perjalanan. Ini Ibnu Taimiyah yang ngutip nih. Ibnu Taimiyah yang namanya Ummu Aiman itu nggak bawa bekal, nggak bawa air. Fakadat antamut minal atash. Ummu Aiman hampir meninggal gara-gara kehausan. Maka falam makana waktul fitr, ketika tiba waktu buka puasa, waktu itu dia puasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi dhaifina al-karim min al-Jumhuriyah al-Islamiyah al-Iraniyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit saja deh. Kharajat Ummu Aiman muhajiratan walaysa ma'ahazat walama. Ummu Aiman keluar dari rumahnya nggak bawa air, nggak bawa bekal. Hampir meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya waktu buka puasa dia nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Ini Ummu Aiman sahabat Nabi nih yang ceritain Ibnu Taimiyah. Ummu Aiman sami'at hissan ala ra'siha farafa'athu. Ummu Aiman dengar sesuatu ada di atas kepalanya, akhirnya Ummu Aiman ngangkat kepala. Begitu beliau ngangkat kepala, faida dalun muallakun. Ternyata ada ember ngegantung dari langit, saudara. Jadi kemarin ada ngeledek-ngeledek, ada rantai turun dari langit apa? Ini kejadian sama sahabat nih. Ember turun dari langit di atas kepalanya Ummu Aiman. Fasyaribat minhu. Ummu Aiman akhirnya minum air yang ada di ember tersebut hatta rawiyat, sampai dia kenyang. Wa ma'atishat baqiyatu umriha. Abis minum itu nih Ummu Aiman sahabat Nabi, dia nggak aus seumur hidupnya, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang ngasih Ummu Aiman kemuliaan seperti itu siapa? Kalau Allah mau ngasih, Allah mampu apa kagak? Fakta. Satu lagi, wahada safinatu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbar al-asad bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasya ma'ahu al-asad hatta awsalahu maqsadah. Ada namanya Safinah, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki. Begitu lagi jalan ketemu singa, saudara. Begitu ketemu singa, dia mau diterkam sama singa, dikabarin, diajak ngomong singanya. Ana Rasulullah. Saya ini utusannya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Maka jangan ganggu, maksudnya begitu. Akhirnya tuh singa begitu dengar, oh kamu utusannya Rasulullah. Itu singa bukannya nerekam, malah nemenin Safinah, saudara. Safinah ditemenin sama itu singa, dikawal sampai kepada tujuannya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jelas ya? Ini kejadian di zaman zaman sahabat masih banyak. Oh, kalau kita mau kutip satu-satu banyak banget. Intinya yang saya pengen garis bawahi, karomah itu fakta. Karomah itu bukan khurah, tapi kepada para dai juga harus bijak. Jangan sampaikan karomah di sembarang tempat sehingga menjadi fitnah buat umat. Akhirnya umat jadikan para aulia ledekan, ejekan. Ini juga harus jadi pertimbangan. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya ternyata Ibnu Taimiyah di sini mencontohkan, beliau mengutip karomah-karomah para sahabat, ya, dan Ibnu Taimiyah di situ, saudara, mengutip, kemudian dia menggunakan riwayat-riwayat yang dhaif. Artinya dalam penukilan karomah para sahabat tersebut dengan riwayat dhaif pun dibenarkan, bukan tidak boleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang para memusuhi para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.